Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Secara khusus juga kami menyapa Jemaat Gereja Pantai Kosta Gunung Hermon Wonosobo. Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita kembali bertemu dan kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang kuberikan pada kami. Di saat ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Bukakan Tuhan setiap rahasia firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengenal Engkau Tuhan dengan benar, dan untuk kami Tuhan dapat mengerti setiap pengharapan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita kembali dalam pemahaman Alkitab ya sore hari ini. Kita akan belajar kembali di dalam Efesus pasal 2 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya kepada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tema firman Tuhan saat ini adalah jangan lupa diri ya. Jangan lupa diri ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu di dalam Efesus pasal 2 tadi, bagaimana kita dahulu itu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Tanpa pengharapan, ketika kita tanpa Kristus dikatakan kita hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita pernah bahas tentang identitas kita di dalam Kristus Yesus, bahwa kita dipilih dari semula sebelum dunia dijadikan, kita dipanggil oleh Allah menjadi anak-anak Allah, kita ditebus oleh darah-Nya, kemudian apa? Kita dipersatukan untuk menjadi tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga belajar bagaimana dalam kehidupan ini ada satu doa ya yang dipanjatkan Rasul Paulus. Doa untuk apa? Doa untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, tidak hanya cukup kita beriman kepada Kristus, tidak hanya cukup kita melakukan pekerjaan baik dengan sesama, memiliki kasih dengan sesama, tetapi kita perlu mengenal Allah dengan benar. Ya, bagaimana caranya dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus 1 ayat 15 dan seterusnya. Ia berdoa agar Tuhan mengaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan agar dicelikkan mata hati kita untuk mengerti pengharapan yang ada di dalam panggilan Kristus Yesus bagi kita sekalian. Ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah selanjutnya di pasal 2, kalau kita lihat tadi, Paulus mengingatkan siapa kita ketika kita di luar Kristus. Kita di luar Kristus Bapak Ibu, dikatakan kita dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Ya. Nah karenanya Paulus ingatkan kalau kita sudah di dalam Kristus, identitas kita itu sebagai orang terpilih, orang yang dipanggil, orang yang berharga, jangan kita kembali kepada hidup yang lama, ya.
Jangan kita kembali kepada hidup yang lama. Hidup yang lama dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan hidup dalam hawa nafsu daging, hidup dalam pikiran daging, pikiran yang jahat, dan hidup dalam kehendak yang jahat, kehendak daging, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini jangan lupa diri. Ya, jangan lupa dirinya seperti apa. Dulu tuh sebenarnya kita sangat buruk, ya. Harus dihukum mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi dikatakan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Pemberian, Bapak Ibu. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak berhak mendapatkan, tetapi itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak berhak dalam arti sebenarnya kita tidak berhak karena kita sudah melanggar hukum Allah, kita sudah berdosa dan lain-lain. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah dikatakan Ia mau menyelamatkan hidup kita melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai kita lupa diri, lupa kita ini siapa, dari mana, seperti apa sebelum kita mengenal Kristus. Ya. Yang patut diingat dikatakan adalah kasih karunia Allah. Yang kedua, itu bukan hasil usaha kita sendiri, ya, tetapi pemberian Allah. Ya. Bukan hasil usaha kita, pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Status kita di dalam Kristus, identitas kita di dalam Kristus bukan sesuatu yang untuk dimegahkan, disombongkan. Ya. Tetapi status kita, identitas kita harusnya membuat kita lebih rendah hati tiap-tiap hari. Karena kita sadar kita ini sebenarnya tidak layak selamat, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia sehingga kita selamat. Ya. Ia mau dikatakan supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Ya, di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus maupun hidup di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk kita sekalian. Artinya apa? Tidak hidup lagi dalam dunia yang lama, tidak hidup lagi dalam kehidupan yang lama. Tidak hidup lagi dalam hawa nafsu daging, pekerjaan yang jahat, pikiran yang jahat, dalam kehendak yang jahat. Ya. Sebab dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ya, di ayat yang keempat, ya, dan kelima. Kemudian ayat yang keenam dikatakan dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya, kebangkitan kita Bapak Ibu dikatakan didapatkan ketika kita bersama dengan Kristus, di dalam Kristus. Ia membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu di mana? Di dalam Kristus Bapak Ibu. Bukan di dalam pekerjaan baik yang kita lakukan, bukan di dalam usaha yang kita lakukan. Ya. Dan dikatakan supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan bagi kita sekalian. Ketika kita berada dalam Kristus Yesus, terus berjalan dalam Kristus Yesus, tidak menoleh ke belakang, tidak memegahkan diri, tidak lupa diri, tidak sombong, ya, tapi rendah hati, tetap mengingat saya ini siapa ketika di luar Kristus, ya. Dan ini juga Bapak Ibu terlihat dalam relasi kita dengan sesama. Ya. Kalau iman kita membuat kita lebih sombong pada sesama, berarti kita sedang beriman pada sesuatu yang salah. Ketika iman kita membuat kita lebih tinggi hati, memegahkan diri, merasa lebih benar dari yang lain, itu berarti kita sedang salah beriman. Tapi kalau iman kita membuat kita lebih rendah hati, lebih mengasihi, tidak menganggap diri kita lebih baik dari yang lain, itu berarti kita sedang belajar di dalam iman yang benar dalam Kristus Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi kita kembali dikatakan semua ini kita dapatkan karena kasih karunia. Ya.
Kasih karunia ini yang menggerakkan kita untuk berbuat bagi Tuhan. Kasih karunia ini yang menggerakkan kita untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati tiap-tiap hari. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16, supaya kita tidak lupa apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ini isi hati Tuhan untuk kita sekalian manusia berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap orang yang hidup di dalam Kristus itu tidak binasa, tapi seperti yang dikatakan oleh Efesus tadi, dihidupkan, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, didudukkan bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu janji Tuhan bagi kita sekalian Bapak Ibu. Tetap setia dalam Tuhan, tetap setia dalam pengiringan kita akan Tuhan sampai akhir nanti. Amin. Firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Tuhan. Ajar kami selalu mengingat kasih-Mu Tuhan. Ajar kami selalu mengingat dari mana kami berasal Tuhan. Siapa kami ini Tuhan kalau di luar Kristus ya Tuhan. Ajar kami tidak menganggap diri kami lebih baik dari yang lain Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap rendah hati dalam pengiringan kami tiap-tiap hari dalam iman kami padamu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Dan biarlah kami terus berjalan dalam iman kami Tuhan, sampai nantinya kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam sorga yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.